Halo sahabat YouTube, perkenalkan nama saya Kopi Karoni Shombing. Saya sebagai teknikal di Logus Teknologi Utama. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas mengenai Azure Active Directory. Jadi, kali ini kita akan bahas mengenai overview bagaimana Azure Directory ini sebagai pusat manajemen daripada identity di Azure gitu. Biasanya kan kalau untuk layanan-layanan seperti kayak virtual machine, app service, dan lain sebagainya itu kan manajemen identitinya itu di Azure gitu. Kita mau lihat overview-nya kenapa sih bisa dibilang bahwa selain daripada identity, Azure juga menyediakan beberapa layanan yang memang yang mendukung bagaimana kita bisa men-store identity kita itu dengan aman di Azure gitu. Jadi kita mau lihat ya Azure ini gitu. Azure itu apa gitu kan? Azure ini adalah pusat identity, pusat bagi di mana kita bisa men-store, manage identity yang akan kita gunakan ke layanan-layanan yang ada di Azure. Bukan hanya di Azure, tapi di Office 365 juga, Microsoft 365 juga gitu. Yang pertama adalah kita coba lihat nih di section manage. Manage ini kita bisa meng-create user ya, user baru gitu. Kita create new user ataupun kita create new guest user. Kita invite ya, kita invite user dari eksternal organisasi kita seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan password research ya. Ada juga kayak uh, identification method ya untuk melakukan password reset. Biasanya ini bisa dilakukan oleh user itu untuk Azure AD ya. Bahkan juga kayak untuk global admin sebenarnya juga bisa dilakukan oleh global admin, tapi kan sekarang kan ini namanya self password services gitu. Jadi kayak kita nggak perlu minta ke global admin, kita bisa langsung melakukan riset secara sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itu untuk password reset ya. Kita juga bisa melakukan delete user, dan ini untuk user setting. User setting ini bagaimana kita akan melakukan kolaborasi dengan eksternal kita gitu. Jadi eksternal kita yang pertama adalah kita mau ini kita bagaimana kita diberikan policy untuk mengundang guest user dan bagaimana akses mereka seperti itu. Dan juga untuk kolaborasi restriction ya, kita bisa melakukan invitation ya dengan domain tertentu gitu ya. Sama juga kita bisa melakukan invitation ke seluruh domain gitu. Sama kita bisa mendeny spesifikasi domain. Contohnya saya mau domain google.com, nggak bisa ngirim email ke alamat saya gitu. Contohnya ke lto.co.id. Itu bisa dilakukan di sini gitu. Yang berikutnya adalah kita coba mau lihat dari grup ya. Grup ini sama ya. Kita create grup, nanti ada membernya segala macam. Kita juga bisa ada expiration-nya, grupnya berapa lama, untuk naming policy-nya bagaimana gitu ya. Sama generalnya juga bagaimana gitu. Ini untuk Azure AD ya, untuk Azure AD. Yang berikutnya adalah kita coba mau lihat, sebenarnya kan kalau Azure AD ini punya plan ya, ada yang gratis, ada yang free, ada juga yang untuk Office 365 khusus, ada juga yang plan 1 sama plan 2 gitu. Itu berbeda. Setiap license itu berbeda features. Biasanya kalau yang saya punya nih, ini kan plan 1 ya. Plan 1 otomatis juga features-nya lebih banyak gitu. Features-nya lebih banyak daripada yang hanya Office 365. Kalau Office 365 itu kalau nggak salah, dia itu ada kayak tambahin user, group, multi-factor authentication, dan ada juga kayak self-services, reset password, ada juga uh, uh, terbatas lah pokoknya terbatas. Kalau saya kan ini kan plan 1 ya, ini semuanya kebuka. Kita bisa lihat langsung daripada di free. Kalau saya lihat ya, di free itu nggak ada namanya conditional access gitu. Kalau kita lihat conditional access di sini, itu kita bisa melakukan setup ya, setup conditional access di sini. Kita coba lihat ya. Kita bisa lakukan setup ya, conditional access. Nah, ini. Ini ada di premium 1, conditional access. Jadi ini kayak kita itu bisa berikan policy, itu bisa resource kita bisa diupdate dari diakses dari aplikasi apa, lokasinya dari mana gitu ya, jamnya berapa gitu. Juga kalau kita lihat di sini nih untuk kalau contohnya ini kan uh, ini seharusnya saya bisa berikan polisi ya, karena ini saya memang nggak global admin dari authentication, saya nggak bisa create gitu. Minimal dia global admin yang bisa create untuk masalah polisi gitu. Jadi berdasarkan aplikasi mau diakses apa,
dari web browser apa, lokasi apa gitu ya. Sama juga ketika kita akses nanti kita akan di prompt untuk melakukan multi-factor authentication itu juga bisa di Azure AD itu. Nah, itu hanya ada di plan 1 gitu. Jadi sebenarnya kan setiap plan ini kan features-nya beda gitu. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan layanan yang memang full features itu setidaknya pakai yang plan 1 gitu. Kalau nggak yang plan 2. Plan 2 itu beda lagi, ada tambahan untuk features yang lebih advance lagi gitu. Nah, itu untuk ini gitu. Ada juga kayak kita mau kolaborasi ya dengan identity dari lain gitu kan. Kita mau kolaborasi dengan provider lain itu juga bisa dilakukan. Kita mau connect ya nih dengan server kita, dengan kita punya on-prem nih, server on-prem, kita itu bisa lakukan gitu. Kita punya Azure AD, kita mau sinkronisasi ke Azure kita punya AD di bawah di server, kita mau sinkronisasikan ke Azure itu juga bisa dilakukan gitu. Sama juga kita bisa lakukan custom domain, contohnya ini untuk menggunakan alamat email-email segala macam, itu bisa dilakukan juga gitu. Untuk mobile dan enterprise gitu ya, mobile security enterprise itu juga akan ada ya, bisa juga di-combine dengan Azure AD. Pokoknya semuanya itu ada di Azure AD gitu. Nah, yang paling penting salah satunya adalah monitoring gitu. Kita itu bisa monitoring audit, itu trackingnya user itu kemana gitu. Dia login dari mana, login ke aplikasi apa, dan lain sebagainya. Itu monitoring, namanya sync and log gitu. Sync and log gitu ya. Biasanya ini di free ada, di Office 365 juga ada gitu. Tapi kalau contohnya kayak auditing log, itu minimal plan 1 adanya gitu. Plan 1 gitu. Itu adanya gitu. Jadi ini lebih lengkap ya auditing log ini gitu. Nah, ini bisa dilihat dia tuh mau pakai dari mana gitu. Sangat penting juga sih menurut saya ya. Nah, untuk Azure AD sampai di situ dulu. Jika ada pertanyaan, boleh buat di comment section ya, di comment section. Jadi nanti kita akan jawab juga gitu. Nah, untuk Azure AD sampai di situ dulu. Terima kasih udah mendengarkan saya ngomong. Thanks. Yo.